Ibadah umrah itu adalah ibadah yang istimewa. Loh, ngapa saya katakan istimewa? Kalau ibadah haji lebih istimewa, umrah istimewa. Dia ibadah yang gabungan qalbiyah, badaniyah, maliyah. Qalbiyah hati niat, badani badan ngerjain pakai tenaga, maliyah harta kurang, harta pun luang. Kalau salah satu di antara ketiganya tidak ada, saya yakin tidak akan pernah bisa berangkat. Umpamanya hati kepengen banget umroh, hati kepengen banget umroh, saya wujud. Badannya sehat-sehat tapi uang kagak punya. Selamat ngelamun. Ya paling doanya kan jikalau andai kata umpama misalnya, ya lihat. Atau juga badannya sehat-sehat, uangnya ada banyak, bahkan kontrakannya banyak, tapi niat belum kepengen. Lo kemana-mana dia bisa pergi, luar negeri pergi, mana Belanda, ke Paris. Kan ada para selebriti kita ya yang keluar negeri, tapi ke Mekah belum tentu sampai. Kenapa? Karena hatinya belum kepengen, ya bu, belum niat. Ibu bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau ibadah-ibadah yang lain dia bisa dikerjakan di berbagai tempat. Misalnya sholat, ibadah badaniyah nih, fisik, ya nggak bu? Sholat, kalau sudah sampai datang dan waktunya, asar ada di Tambun, kita sholat asar di Tambun. Begitu maghrib kita ada di Cikarang, sholat Cikarang. Isya ada di Jakarta, sholat di berbagai tempat bisa. Zakat kalau sudah sampai haul dan nifsabnya bisa dikeluarkan di kantor, bisa di rumah, di tempat-tempat lain pun juga bisa. Betul apa tidak? Begitu. Tapi umrah dia harus dikerjakan di tempat tertentu, yaitu Mekah Al-Mukarramah. Ya bu, dikerjakan di tempat tertentu, waktunya kapan saja boleh. Lain dengan haji. Kalau haji waktunya tertentu, bulannya juga tertentu. Makanya kalau haji lebih istimewa, umrah istimewa, haji lebih istimewa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bu, pengen umrah, pengen umrah, niat yang kuat, niat, kemudian ngumpulin dari sekarang, ya kan? Ibu-ibu jangan kalah sama orang Bogor. Itu di Bogor tukang singkong bu, tukang singkong bisa berangkat umrah satu keluarga, ya, karena bukan hanya singkong yang jual, tapi sama kebun. Anaknya dijual. Ya bu. Jadi keistimewaan ibadah umrah yang pertama itu tadi, yang kedua bisa dikerjakan di berbagai tempat, itulah Anda ibadah umrah. Karena dengan demikian istimewanya ibadah umrah ini, Allah Subhanahu wa taala mendorong melalui lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umratu ilal umrati kafarratun lima bainahuma, antara umrah yang satu dengan umrah yang lain akan menghapus dosa-dosa di antara keduanya. Karena bukan pertama kali doang umrah, maksudnya umrah dengan umrah berikutnya, karena ketika sampai nanti di Mekah sana melaksanakan bukan satu kali, karena bisa nanti umrah dari Tanim, dari Ji'ronah, dari Hudaybiyah, kemudian dari Bir Ali, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh travelnya. Ibu yang dirahmati Allah, apa seharusnya yang perlu dipersiapkan oleh orang yang melakukan ibadah umrah pertama niat?
niat itu penting. Ibu Juju Khairiyah meninggalkan suami, kampung halaman sana, famili dan keluarga ditinggalkan, naik pesawat melintasi beberapa negara, menyeberangi beberapa lautan, sampailah di Mekah. Bukan piknik, bukan mau piknik, bukan mau jalan-jalan, kita niat ibadah hanya karena Allah. Sebab kalau niatnya salah, nanti juga repot, karena innamal amalu bin niat. Contoh, ada orang sekarang subuh kan masih malam ya, subuh barang jam 4:15 kali ya, 10 ya, udah ada waktu subuh. Nah, kalau ada orang menghadap kiblat jungkang-jungking, gerakannya sama seperti gerakan sholat tapi tidak niat, kira-kira sholat bukan? Ngapain? Senang, ya kan? Nah, iya senang, jungkang-jungking, guys, ada itu ibu ya. Berarti semua tergantung dengan niat ibadah karena Allah. Makanya saya pesan jangan sampai salah niat. Ya Bu ya. Ibu yang dirahmati Allah, saya urut dari pertama dulu dah. Ini kenapa ada acara walimatul safar umroh? Kalau yang haji walimatul safar haji. Kenapa sih ada gituan? Hukumnya bagaimana? Wajibkah? Sunnahkah? Atau tradisi biasa? Oh, ternyata ada sunnah di sini Bu, luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang nabi. Suatu ketika dalam hadis Riyadhus Shalihin dijelaskan itu pernah ngomong sama Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar, ini pakai bahasa saya, bahasa Arab. Umar, saya Rasul. Jadi nggak mau umrah Umar? Jadi ya Rasul. Kalau kau jadi umrah Umar, titik salam saya ketika sampailah di tempat-tempat yang mustajabah di sana, doain saya Umar. Sekelas Nabi, minta doa sekelas Nabi. Gitu nggak? Artinya apa ini? Apalagi kita, betul nggak? Tuh sekelas Nabi minta doa, artinya apa? Ini kembali kepada kita. Aksiru minan nas bidu'ail khair fa innaka la tadri min ayyi fakhin yuqbal. Banyak-banyaklah kau minta doa kebaikan dari orang lain, sebab kamu tidak tahu doa yang kan dari mulut yang mana doa itu bisa diterima oleh Allah. Ini siapa tahu bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara yang hadir pada kesempatan sore hari ini, ya, perkumpulan orang yang lebih daripada 40 orang sama dengan doanya seorang wali, sehingga bisa dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pentingnya doa. Kadang-kadang kan ada yang ngomong sama saya, bang umroh Pak Haji nggak usah pakai ngumpulin orang deh ya, berangkat aja pulang. Saya bilang, ente punya keluarga nggak? Punya. Saudara punya nggak? Ente biasa ngaji di majelis taklim mana? Undang aja majelis taklim kecil-kecilan, kita doa. Doa pentingnya lah Bu. Doa penting. Bu, contoh lain, begitu pagi-pagi ada datang tukang minta-minta itu pakai ketek-ketekan, ya, suaranya dipeong-peongin. Apa tuh namanya tuh? Dikomeng-komengin, ya kan? Emang bener sama kayak di Purna 1 dulu, Purna 2 itu suaranya dikomeng-komengin. Laki-laki sih pakai kencing-kencingan begitu Bu ya. Iya. Lagi nyanyi kencing, kata yang punya keluar, nggak ada orangnya. Ya tadi ngomong nggak gua kebon kali ya, nggak ada orangnya. Dia bilang tadi itu orangnya sampai ngomong kan begitu, ya kan? Setan. Lagunya apa tuh yang nggak ada orangnya begitu tuh? Setan. Lupa saya Pak Haji nih. Bukan begitu. Ya judulnya udah begitu adalah. Artinya apa? Tukang minta-minta datang ke rumah kita. Begitu kita kasih refleks 2000 perak, nggak usah banyak. Ya banyak juga boleh. Begitu kasih 2000 langsung dia berdoa, lompat doanya. Wah, mudah-mudahan
diganti oleh Allah. Pak, mudah-mudahan berkah hidup Bapak, panjang umur, murah rezekinya. Nah, kata logika kita, Bang, jangan doain saya, doain diri ente aja ya, supaya besok jangan jadi lagi tukang minta-minta. Logika kita berpikir begitu, tapi siapa tahu doa dari tukang minta-minta itu yang diterima dan dijawab oleh Allah. Makanya kalau ada tukang minta-minta, Bu, rek aja, biasain apa 2.000, apa 1.000, betul nggak? Yang penting jangan keluar dari ucapan kita untuk mengusirnya, atau dengan gerutu ucapan kita yang sumpah serapah, yang naudzubillah. Karena siapa tahu itu adalah Allah yang mengutus malaikat yang menyerupai tukang minta-minta. Karena malaikat itu adalah jenis makhluk mariwana yang menyerupai apa saja, bisa sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita kembali. Ibu cucu Haria, pesan saya yang pertama, jangan sampai salah niat. Ini kita urut saja, ibu cucu. Begitu nanti mau berangkat